Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan di video kali ini teman-teman, gue mau updatein burayak yang tanggal 22 Januari gue tuang ke dalam kolam, yang gue bikin playlist breeding metode baru. Bukan metode baru di tempat lain ya, jadi di Rumah Cupang. Jadi gue biasanya ngebreed kan di wadah kotak, terus sampai seminggu 2 minggu baru pindah ke styrofoam, baru pindah ke kolam. Nah kemarin gue akhirnya pakai metode ngebreednya 4 hari langsung kita tuang ke kolam. Jadi satu kolam ada 2 atau 3 pasang. Nah dari tanggal berapa, 22 Januari nih, kelihatan nggak di malam? Ini 23 Januari, ini pas kita tuang burayak tuh 4 hari. Berarti sekarang tanggal 11, belum 2 bulan berarti. Baru 1 bulan setengahan, 1 bulan setengah lebih lah. Tapi alhamdulillah kondisinya udah pada lumayan besar. Terus menurut gue ini udah bisa disortir sih sebenarnya. Untuk yang FCCP-nya, untuk yang kemarin ada yang yellow base-nya itu udah bisa disortir alhamdulillah. HMPK juga udah bisa. Menurut gue termasuk metode yang simple sih. Terus anakannya juga udah besar sekarang. Cuma yang jadi permasalahan karena gue baru pertama kali nyoba cara kayak gini, masih bingung penangannya ketika 1 bulan burayaknya. Kolam udah kotor, untuk sifonnya itu agak susah. Itu doang sih kendalanya. Tapi ternyata pas sekarang alhamdulillah lancar, udah pada besar. Nah di sini lihat tuh, kemarin gue sempet nyortir HMPK nih sama Bang Alam nih. Nih, ini adalah yang HMPK udah gue sortir malah tuh. Tuh lihat, meskipun belum pecah warna ya, tapi ya alhamdulillah dia udah disortir intinya. Dan untuk ukuran ini sih, kalau gua pribadi ya biasanya ukuran segini udah masuk 2 bulan lebih, 2 bulan setengah ya Bang Alam ya. Tapi ini udah bisa kita sortir karena mungkin dari awal di kolam kali, itu mungkin penyebabnya. Nah sekarang gua bakal kasih lihat ke teman-teman kondisi burayak-burayak yang ada di dalam kolam. FCCP yellow, FCCP merah, terus yang yellow base. HMPK-nya ada di apa namanya, kontainer, jadi kita nggak bisa shoot. Tapi tadi teman-teman udah lihat tuh, ini anakan belum 2 bulan. 23 Januari itu umur 4 hari. Berarti intinya baru mau masuk ke 2 bulan nanti setelah sekarang tanggal 11, 12 hari lagi. 12 hari lagi masuk ke 2 bulan. Sekarang kita lihat aja yang di kolam. Nah ini yang di bawah teman-teman ini adalah yellow FCCP. Jadi langsung kita lihat aja nih Bang Alam. Kelihatan nggak? Ini yellow FCCP. Nah kalau FCCP tetap ada yang jadi selo. Cuma ini udah bisa disortir banget ya teman-teman ya. Udah bisa disortir banget, udah bisa masuk ke dalam apa namanya, galon. Ini udah bisa masuk ke dalam galon nih. Oh ini bagus nih, kayaknya ini bakal ngebending nih. Tuh ya teman-teman, udah kelihatan kuning-kuning. Ini udah bisa banget disortir, udah bisa banget masuk botol atau mau langsung ke galon atau mau langsung ke toples. Bisa, udah bisa insya Allah. Tuh udah pada kuning-kuning tuh alhamdulillah. Udah ya aja lama-lama ya. Ngeri. Oke, jadi ini terbilang udah alhamdulillah banget sih bagi gua. Ternyata dengan metode yang kayak gini emang cepet besar juga. Tapi jangan lupa dibarengin dengan perhatikan pakan dan pergantian airnya. Nih, gue dapet yang udah kuning nih teman-teman nih. Wah, ini mah tinggal gedein doang nih dalam galon nih. Lihat nggak Bang Alam? Masya Allah. Sekarang kita lanjut dulu nih ke yang yellow base. Untuk yang yellow base teman-teman, ini ada gue bagi 2. Jadi ini dari satu indukan gue bagi 2. Kayaknya waktu itu yang ini ada 2 pasang ya Bang. Cuman yang satunya dikit banget jadinya. Justru yang yellow base yang banyak. Nah ini yang uniknya di sini teman-teman. Kasih lihat Bang Alam. Ini masih sama indukan jantannya. Mana dia indukannya ya? Ini masih sama indukannya nih. Wah dia ngebut. Udah ngebut amat ini dia. Indukan jantannya
masih menjaga anak-anaknya dengan baik. Nih teman-teman, gede banget udah. Tuh lihat kan, kuning. Udah gede banget ini dia. Nah ini juga udah ada yang bisa disortir nih. Tadi soalnya gue lihat teman-teman ya, pas lagi ngempanin udah ada yang warnanya jadi kuning-kuning ya. Cuma yang ini mah biarin aja dulu, biar dia pecah warna dulu. Karena ini bukan fancy ya, ini tuh udah ada kuning-kuningnya kan tuh. Karena ini bukan fancy, ini koi. Sebenarnya pengennya jadi koi. Kayaknya sini banyak juga yang jadi yellow fancy-nya. Tapi nggak ada kupernya ya, meskipun dulu nenek moyangnya ada kuper-kupernya. Nah nih tuh. Udah kelihatan kuning-kuning. Tadinya ini gue pikir ukurannya lebih besar yang FCCP ya teman-teman ya. Ternyata alhamdulillah pas makin kesiniin makin ngegedein juga dia. Tuh karena dulu ada darah yellow FCCP nya, masih ada tuh yang jadi kayak gini tuh. Warnanya unik nih. Wah ini pokoknya bakal ajib nih. Nih kayak gini-gini biasanya teman-teman nih udah bisa potensi nih kita sortir nih. Bagus nih Bang Lam nih. Ekornya bagus nih. Alhamdulillah. Nah sekarang kita langsung geser aja ke sini. Nah ini yang FCCP Red Head ya teman-teman ya. Tuh Bang Alam nyebur kakinya tuh. FCCP Red Head yang bisa dibilang juga tuh lihat. Belum 2 bulan udah alhamdulillah banget. Jadi pakannya ini di mix ya. Cacing sutra dan kutu air. Mojonya ya Bang Alam. Kakinya turun ke bawah aja. Nah, dia nggak pegel. Tuh, ini udah bisa disortir nih. Tapi jangan teman-teman kira ini ukurannya gede ya. Sebenarnya ini kecil karena kameranya kita deketin banget jadi kelihatannya gede. Tetap masih kecil sebenarnya. Cuma yang alhamdulillahnya lebih besar daripada ukuran burayak usia segini pada umumnya. Wah ini gua nemu lagi nih. Tuh lihat. Ada yang masih kecil banget juga tuh, nggak semuanya gede ya tuh. Tapi yang pasti ini masih udah bisa disortir bentar lagi nih ya, paling nggak dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan kita bakal mulai nyicil sortir lagi nih teman-teman ya. Teman, gua nggak bisa buatin video sortirnya lagi, nggak tahu ya kenapa ya, YouTube sensi banget sama ikan cupang. Nggak bisa kayak dulu kita nyortir. Soalnya terakhir gue bikin video sortir FCCP kena banned. Gue nggak bisa ngupload 2 minggu teman-teman. Aduh, mendingan kita cari aman aja biar kita bisa upload terus meskipun nggak bisa ngelihat ikannya secara jelas. Tapi nanti kalau udah mulai kita sortir, udah mulai bisa masuk toples, udah agak besar baru kita bisa review di studio foto kan, lebih enak kayak gitu. Cuma ya untuk menjawab rasa penasaran teman-teman yang mungkin, Bang Kawan mana nih ikan yang dulu dicemplungin ke kolam, jangan-jangan mati nih, nggak pernah diupdatein. Alhamdulillah teman-teman hidup. Cuma kalau gue updatein tiap hari kan nggak mungkin kayak gitu-gitu doang. Makanya kemarin gue nunggu agak gedean kayak sekarang. Ya alhamdulillah nih udah pada jadi, udah pada mulai bisa disortir. Nyortirnya pun nyicil sekali lagi teman-teman. Kalau teman-teman emang bener-bener udah lama main ikan cupang, terus emang udah mulai jualan, manajemen masalah penyortiran, manajemen waktu breeding ini harus diatur bener-bener teman-teman ya. Biar apa? Biar ikan kita nggak kehabisan stok. Jadi waktu breeding kita udah mulai kita tahu nih, wah jeda 1 minggu atau 2 minggu kita udah mulai ngebreed nih 1-2 pasang, atau enggak jeda 1 bulanan 3 minggu. Kayaknya 1 bulan itu terlalu lama sih bagi gue teman-teman ya. Kecuali sebulan kemarin teman-teman ngebreednya di atas 10 pasang, boleh ngebreed boleh ngebreed selanjutnya sebulan kemudian. Tapi kalau ngebreednya di bawah 5 pasang, nah ini harus diperkecil lagi nih jarak waktunya. Misalnya yang sebulan bisa jadi 2 mingguan. Untuk apa? Intinya untuk mengejar stok. Jangan sampai kita kehabisan stok buat jualan. Dan jangan sampai juga teman-teman ketika nanti kita nggak tahu ya, siapa tahu ikan cupang tiba-tiba booming lagi, naik lagi tanpa sebab, kita nggak tahu, teman-teman nggak ada stok. Nah ini kan repot. Kalau emang udah fokusnya di jualan ya, yang penting manajemen waktunya lah diatur sebaik mungkin. Gue juga masih belajar, kita belajar bareng-bareng, nggak ada saling menggurui, nggak ada yang
saling sok tahu, kita belajar bareng aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib terus Jepang Indonesia.